Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Por gimana Por? Sehat? Sehat. Sebelum mulai pembelajaran, hari ini kita berdoa dulu. Hari ini Ibu ingin dipimpin oleh Hafiz. Silakan Anda Hafiz, memimpin doa kita. Oke teman-teman semua, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Baik, terima kasih Hafiz sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya, Ibu mau mengecek kebersihan dan kerapian. Coba dilihat dulu sekeliling tian apakah ada sampah. Kalau ketemu sampah, silakan dibuang dulu dan tolong dicek dulu kerapian pakaiannya. Ya, tangannya jangan digulung, diulurkan. Sudah rapi? Sudah bersih? Oke, baik. Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Oke, materi hari ini adalah bisa dibaca? Apa itu tulisannya? Dramaturgi, resep rahasia yang membuat cerita hidup lagi. Tapi sebelumnya Ibu mau kita mengingat dulu nih materi di minggu kemarin tentang definisi teater. Siapa yang masih ingat definisi teater? Oke, silakan Malika. Teater merupakan sebuah pementasan cerita yang dipentaskan di depan penonton secara langsung. Oke, teater itu dipentaskan, mementaskan sebuah cerita dan dipentaskan di depan penonton. Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa? Dalam teater apakah ada pemain? Ada. Pemain disebut dengan apa? Iya, pemain disebut dengan tokoh. Jadi teater itu dimainkan oleh tokoh membawakan sebuah cerita dan dimainkan di hadapan penonton. Alhamdulillah kalian masih ingat. Ibu mau cek nih perasaannya. Ayo. Iya, Bu. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tuliskan emojinya di kertas yang Ibu bagikan. Ya. Akan dituliskan emoji pian hari ini. Bebas. Tapi jangan terlalu besar ya. Nanti kertas ini akan kita gunakan lagi untuk refleksi di akhir pembelajaran. Ya, nanti kita jangan terlalu besar emojinya. Tidak usah dinamai.
cemberut, nangis. Jangan terlalu besar ya, nanti kita gunakan lagi kertasnya untuk refleksi ya. Dari 400 orang lah di tempat itu. Ya, tempat aja yang dibagikan. Sudah, kalau sudah simpan dulu. Oke. Kira-kira banyak yang bahagia nggak hari ini? Yang bahagia coba angkat tangan. Oke, banyak. Yang silakan dulu. Kalau perasaan kita bahagia, itu biasanya kalau belajar itu bisa lebih cepat menyerap ilmu pelajaran. Oke, selanjutnya kita akan bermain cerita berantai. Cara permainannya gampang. Ibu akan menyebutkan kalimat, lalu nanti setiap orang bertugas menyambungkan kalimat, lalu nanti akan menjadi sebuah cerita. Sudah siap? Iya. Sudah siap? Iya. Oke, Ibu mulai ya. Seorang koki sedang memasak daging. Oke. Di dapur. Seorang kaki sedang memasak daging di dapur untuk pelanggan restoran. Lanjutkan. Karena ingin apa? Ingin apa? Ingin memasak. Lanjut. Terus makanan favorit pelanggan di restoran. Oke. Bintang 5. Mantap. Ilmi, lanjutkan. Boleh main ke tokoh lagi. Untuk menyantap. Lanjut. Dan minuman. Iya. Dan sehat. Oke. Dari makanan yang sehat. Jadi kuat dan untuk pelanggan. Terakhir penutup. Pelanggan yang setia. Pelanggan yang setia. Oke, tepuk tangan. Dari kalimat yang Ibu pancing tadi, akhirnya terjadi sebuah cerita nggak? Terjadi. Walaupun masih sederhana. Nah, hari ini Ibu akan bagi resep atau tips supaya kita bisa menghidupkan cerita dengan beberapa bumbu-bumbu. Nah, jadi Ibu akan mengajak kalian sekarang menjadi koki. Jadi hari ini bisa jadi koki untuk membuat cerita. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan mata pelajaran yang sudah kita buat di pertemuan kemarin. Ya. Di sini ada disiplin, hadir tepat waktu agar setiap proses berkesenian berjalan lancar. Alhamdulillah semua sudah berada di kelas kecuali tadi teman kita yang sedang pingsan ya. Kita doakan semoga cepat sehat kembali. Kemudian kebersihan, tadi kita sudah kalian sudah Ibu ajak untuk mengecek kebersihannya. Dan hari ini ingin kalian menghargai sikap sopan dan menghargai pendapat serta karya teman sebagai bentuk apresiasi. Jadi apapun karya kalian hari ini nanti kita apresiasi. Kebijakan khusus di mana gadget di sini tidak diperbolehkan kecuali nanti ada izin dan tujuannya untuk pendidikan. Partisipasi aktif, Ibu harap nanti setiap individu di kelas ini aktif dalam mengerjakan tugas maupun proyek seni dengan tepat waktu dan tanggung jawab serta kreatif. Dan ini yang paling penting hari ini. Ibu tidak akan menilai hasilnya saja, tapi Ibu akan menilai kalian berani nggak berekspresi hari ini. Berani mengekspresikan ide seni dan terbuka terhadap keberagaman budaya sebagai
kita ada permainan hari ini, namanya story game. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti melalui pembelajaran berbasis permainan, murid mampu menjelaskan dan mengidentifikasi unsur-unsur dramaturgi. Ada apa aja itu? Alur, tokoh, tema, latar. Oke. Yang kedua, murid mampu menganalisis cerita sederhana dan menciptakan cerita baru secara kolaboratif atau berkelompok dengan menggunakan 4 kartu yang sudah disediakan. Dan terakhir, melalui diskusi dan presentasi, murid mampu menyampaikan ide, mendengarkan teman, dan bekerja sama secara aktif dalam suasana permainan kelas yang santai dan menyenangkan. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan baik ya. Nah, ini ada nih komik, ibu bikin komik. Komiknya tidak ada dialognya nih. Tapi kira-kira ada yang paham nggak ceritanya? Atau ada yang bisa nggak menceritakan gambar di atas? Ya, siapa yang mau bercerita? Nggak ada teksnya, nggak ada dialognya, tapi bisa paham nggak dengan ceritanya? Bisa nggak? Kira nggak Ibor? Gimana? Ceritakan Pak. Itu ada gambar, 4 gambar. Tidak ada teksnya, tapi paham nggak ceritanya apa? Kawannya kesusahan. Nah, lawannya kesusahan. Nah, dibantu mengerjakan soal, terus akhirnya bisa. Oke, ada nggak yang beda pendapat sama Ipur? Kata Ipur, ada 1 orang teman disuruh mengerjakan soal matematika tapi kesusahan. Lalu dibantu sama temannya nih. Dan akhirnya bisa mengerjakan. Lalu mereka berdua senang. Ada nggak yang beda pendapat? Sama? Sama? Kok bisa sama? Padahal tidak ada teksnya. Dari gambar menjelaskan. Dari gambar menjelaskan apa? Menjelaskan alur ceritanya secara tidak langsung meskipun tidak ada dialog. Ada alur. Oke, ada apa lagi? Ada tokohnya. Ada tokohnya, betul. Apa lagi? Ekspresinya Bu. Ekspresi, Latar belakang. latar, dan tema. Wah, mantap, keren. Nah, ini namanya unsur dramaturgi. Jadi walaupun tadi tidak ada teksnya, tidak ada dialognya, kalian bisa paham suatu cerita itu karena ada 4 unsur ini. Ada alur, ada tokoh, ada latar, ada tema. Nah, sekarang kita coba kupas ya. Kita dalami lagi apa itu alur. Coba dibaca Hafiz. Alur apa? Alur plot rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Tokoh, karakter, pelaku yang ada di dalam cerita lengkap dengan sifat, peran, dan dialognya. Latar, setting, tempat dan waktu terjadinya sebuah cerita, tema, frame, ide atau dasar utama yang menjadi dasar cerita. Oke, bagus. Terima kasih Hafiz.
rajin. Oke. Nah, bagus. Sudah kalau membayangkan bahwa di dalam tokoh itu ada sifatnya. Yang ketiga, latarnya. Siapa nih yang mau menyebutkan latar? Dari cerita sebelumnya tadi. Di dalam kelas. Oke. Latar atau setting itu adalah tempat. Kalau temanya kira-kira apa yuk? Temanya yang paling pas untuk cerita yang tadi. Belajar, boleh. Saling membantu, bagus. Ada lagi? Pertemanan atau persahabatan. Oke, nah itu tadi. Jadi unsur dramaturgi ada 4. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Belum ada? Belum. Untuk mengetes pemahaman pian lagi, kita sekarang bermain. Nama permainannya apa? Story game. Story game. Story apa? Cerita. Game? Permainan. Permainan bercerita. Di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu petunjuknya. Ibu udah siapin nih kartu. Nah, kartu. Setiap orang nanti akan mendapatkan satu kartu. Kartu ini ada kartu tokoh, kemudian ada kartu alur, ada kartu tema, dan ada kartu latar. Ya, jadi kalian nanti tugasnya mencari 3 teman. Cari 3 teman. Supaya nanti satu kelompoknya menjadi 4 orang. Ada yang punya kartu alur, kartu tokoh, kartu latar, dan kartu tema. Kemudian kalian nanti akan mengerjakannya di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Jadi nanti ditulis, kalian dapat bacaannya apa nih? Tuliskan di sini. Lalu bersama-sama dengan kelompok kalian saling memberikan ide untuk menyambungkan keempat kartu menjadi sebuah cerita. Seperti yang kita lakukan di awal tadi. Paham ya? Yang penting 4 kartu ini ada di dalam cerita kalian. Lalu ditulis di kertas dan tentukan judulnya. Judul itu pilih yang singkat, menarik, tapi sesuai dengan isi cerita. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian nanti kalian bisa tentukan siapa yang akan menceritakan. Jadi nanti di akhir kita presentasi. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Udah paham dengan juknis permainannya? Ini Ibu akan bagikan. Nanti di hitungan 10 detik Pian harus menemukan teman-teman. Silakan dipandang dulu, dibaca-baca. Kira-kira kalian dapat kartu apa? Sambil cari ide. Sudah semua mendapatkan kartu? Oke, sekarang Ibu beri
Oke, waktu mengajarkan kalian adalah 25 menit. Iya, Saatnya jam bermalam dimulai. It's time to begin the sixth lesson.
Silakan
Oke, rata-rata sudah separuh jalan nih ceritanya nih. Nah,
bisa kamu sih rumah itu. Judulnya nggak seperti itu.
Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Jadi tokoh cerita kami adalah seorang dokter muda yang dermawan. Dan latar kami di rumah sederhana di pinggir kota. Peristiwanya seorang tokoh mendapatkan nilai ujian rendah dan kecewa. Temanya keluarga adalah tempat terbaik untuk kembali. Judul cerita kami dokter muda yang dermawan. Saif seorang dokter muda yang berdedikasi, selalu merasa bahagia bisa menolong orang lain. Dia dikenal sebagai sosok yang dermawan, saling memberikan pengobatan gratis kepada warga kurang mampu di sekitar rumahnya. Namun di balik senyuman yang hangat, Saif menyimpan kekecewaan yang dalam. Hasil ujiannya di kelulusan baru saja keluar, dan ia mendapat nilai yang jauh di bawah harapannya. Ia merasa telah mengecewakan keluarga, terutama ayahnya yang seorang petani sederhana. Pikiran tentang kegagalan ujian membuatnya enggan untuk keluar menemui keluarganya. Tetapi ia memberanikan diri untuk pulang ke rumah orang tuanya yang sederhana di pinggir kota. Saya membuka pintu, matanya sudah berkaca-kaca. Ibunya tidak terkejut. Ia memeluk Saif dengan erat. Ucapan orang tua Saif bagikan balsam hangat yang menyembuhkan luka di hatinya. Ia menyadari bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk kembali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tokohnya adalah dirinya sendiri. Dokter Saif. Mudah-mudahan jadi dokter beneran lah, Pak. Amin. Oke, kelompok 5 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi. Saya Safira Najila. Saya Muhammad Biasa Sama. Saya Muhammad Abdul Dewi. Hasil kerja kelompok kami akan dibacakan oleh ilmu. Tokoh cerita seorang pemuda yang berjuang melawan perundungan. Latar cerita di terminal yang ada penumpang. Peristiwa utama seseorang sedang bermain piano. Temanya berusaha berat mampu menyelesaikan konflik. Judul cerita sahabat di tengah terminal. Disebut terminal yang pada penumpang seorang pemuda bernama Nisa sering melihat anak-anak sekolah di gerbong sekolah bermain. Hasan sendiri dulu pernah menjadi korban perundungan sehingga dia bertekad untuk tidak tinggal diam. Suatu hari dia melihat seorang temannya yang bernama Fizi sedang berada di bermain teater. Di sudut terminal sambil menunggus, tetapi latihan itu terganggu oleh ketika sekelompok remaja mulai mengintip dan merampas properti latihannya. Hasan maju dengan berani untuk
kuat. Maka sadar bahwa persahabatan menjadi kekuatan untuk menghadapi masalah. Dari sini Ihsan dan Rizky menyadari bahwa persahabatan benar-benar mampu mengalahkan dosa. Sekian terima kasih dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Upin dan Ipinnya tidak ikut ya. Ihsan dan Rizky. Lanjut kita ke kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Mari. Oh ya. Ini tadi ada tambahan 4 orang karena ada 2 orang yang nyari. Yang lain mendengarkan. Kami dari kelompok 4 yang berbeda tentang pekerjaan seorang ibu dan seorang seniman jalanan yang kreatif sedang mengembang perlombaan kebebasan betul untuk membawa dompet yang berikan isinya agak banyak dan seniman jalanan kreatif membawa alat-alat untuk melukis orang-orang saat berlomba. Beberapa jam kemudian seorang ibu kehilangan dompet yang isinya uang banyak. Itu dilakukan setelah dia mencari dompet itu sedang menemukannya. Seorang seniman melihat dompet sampai dia mengambil dan bertanya-tanya. Satu akhirnya seniman bertanya kepada ibu yang mengambil dompet itu. Setelah mengirim ibu yang terima kasih kepada seniman telah menemukan dompet yang isinya uang banyak. Jadi yang kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini dari dibalik dari cerita seorang ibu kehilangan dompet terdapat seorang seniman yang memiliki rasa tanggung jawab dan integritas atau kejujuran untuk mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Untuk segitu yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 3 maaf. Oke, beri semangat dulu dong untuk kelompok 3.
Nama saya Muhammad Ismail Hasanek. Bisa dipanggil siapa Kak? Nama saya Muhammad Saman. Nama saya Saidatul Nisa. Jadi tokoh dari yang kami dapatkan ada seorang laki-laki kaki lima yang jujur. Latar tempat yang kami dapatkan adalah di sebuah kampung yang terkena banjir. Peristiwa utama dari yang dapatkan adalah kejadian bencana alam yang membuat semua orang panik. Dan pesan moral kebiasaan dari kami yang dapatkan adalah cinta lingkungan menjadi bumi tidak lestari. Juga seorang pedagang kaki kecil terkena musibah. Di sebuah kampung ada seorang pedagang kaki lima bernama Pak Supri yang setiap hari mencari nafkah untuk keluarganya. Pada satu hari Pak Supri sedang berkeliling kampung, lalu Pak Supri melihat ada seorang yang membuang sampah ke selokan, sehingga selokan tersumbat dan dapat menyebabkan banjir. Lalu pada satu hari terjadilah banjir yang mengakibatkan Pak Supri tidak dapat berjalan. Jadi kesimpulan di atas adalah untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan kita harus menjaga dan kita harus mencintai lingkungan agar bumi tetap lestari. Sekian dari urusan kami. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti yang kelompok terakhir kelompok 1. Perkenalkan nama saya Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang beranggota Alia Maulidia Rama, Langkita Salsabila, Ahmad Benele, Taufik Aulia Ramadan. Tuliskan deskripsi tokoh dari deskripsi tokoh seorang seniman dari jalanan yang kreatif. Deskripsi latar di sebuah pasar tradisional ramai. Satu kesimpulan pertama, seorang tokoh menghadapi perundungan dari temannya. Pesan moral atau kesan ilmu dan pendidikan membuka jalan masa depan. Judul cerita, seorang seniman jalanan yang sukses. Di sebuah pasar tradisional ramai, ada seorang pemuda seniman jalanan yang ganteng bernama Taufik. Ia sering membuat lukisan di pinggir jalan yang estetik. Lalu ada seorang seseorang pemuda bernama Banda yang iri melihat lukisan tersebut. Kemudian Banda memfitnah Taufik yang mencuri lukisan Banda. Banyak warga yang tidak terima dengan cerita tersebut. Lalu warga itu mendatangi Taufik yang sedang melukis. Warga itu pun mengamuk dan memukuli Taufik. Taufik itu pun pingsan dan dia pun dibawa ke rumah sakit oleh seorang dosen terkenal bernama Kevin. Lalu Taufik pun sadar setelah beberapa hari. Ia pun bingung melihat orang di sampingnya. Dia pun bertanya, siapa kamu? Kevin pun memperkenalkan dirinya bahwa dia dosen terkenal. Taufik pun ingin bertanya, apakah saya boleh menjadi murid Anda? Kevin pun menerima Taufik dengan senang hati menjadi muridnya. Setelah beberapa tahun, Taufik pun menjadi orang sukses dan terkenal. Pesan moral yang kita ambil dari cerita tersebut adalah jangan pernah menyerah untuk menggapai impian di masa depan walaupun ekonomi terbatas. Sukses ya.
leadernya kita anggap itu adalah alur. Kemudian tema kita anggap sebagai kecap. Daging itu kalau pakai kecap lebih enak ya. Dan kemudian latar adalah biasanya daging itu disajikan di atas piring. Nah, jadi kalian ibu nilai sudah berhasil menjadi. Oke, nah sekarang tadi kalian punya kertas di awal yang dibagikan. Silakan biar nulis refleksi. Ibu sebutnya ini adalah refleksi 3 hal. Ya boleh, silakan kembali dulu. Kembali ke kertas yang dibagikan di awal. Silakan dia tulis 3 hal. Hal pertama, satu hal baru yang kamu pelajari tentang cerita. Yang kedua adalah satu tantangan yang kamu hadapi. Yang ketiga adalah satu hal yang paling kamu sukai dari kegiatan hari ini. Silakan ditulis singkat saja. Ibu beri waktu 2 menit. Oke, silakan ditulis. Kalau nggak cukup karena tadi emojinya terlalu besar, boleh di belakangnya biar. 3 hal singkat saja. Yang pertama, hal baru yang kamu pelajari tentang cerita. Yang kedua, tantangan. Dan yang ketiga adalah apa hal yang kamu sukai dari kegiatan hari ini. Kalau sudah, boleh kalian tempelkan nanti di papan tulis. Kalau sudah, silakan ditempelkan di papan tulis. Ya, Azhar sudah, Taukin sudah, Said sudah. Emojinya ini. Boleh, kalau sudah ditempel, silakan duduk kembali. Berkata sopan. Ada yang menggambarkan emoji awal pembelajaran dan emoji akhir pembelajaran. Bagus. Sudah mulai improvisasi ya. Waktunya sudah habis, silakan ditempelkan. Sudah semua? Singkat saja.
belum tersaji sempurna di panggung. Ibu akhiri pembelajaran hari